Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, ketika saya hendak menyusun renungan ini, saya menemukan sebuah video di TikTok. Di dalam video tersebut tertulis kata-kata, "Dunia sedang tidak baik-baik saja." Pernyataan ini membuat saya bermenung tentang kondisi dunia kita sekarang ini. Baik tentang bencana-bencana yang telah terjadi akhir-akhir ini, tetapi juga tentang dosa-dosa kita manusia yang turut membuat dunia ini tidak baik-baik saja. Namun, kita seorang diri tidak bisa merubah dunia. Yang bisa kita ubah ialah diri kita sendiri. Sebab dengan merubah diri ataupun dengan pertobatan diri, kita sedang menyumbang kebaikan kepada dunia. Lantas, kapan pertobatan itu dimulai? Apakah kita bisa menundanya? Ingatlah apa yang dikisahkan di dalam bacaan pertama. Ketika dunia tidak lagi baik-baik saja, saat itu Allah berlaku adil bagi manusia. Allah mendatangkan air bah bagi dunia ini untuk membersihkan dunia ini dari mereka yang tidak mendengarkannya dan menyelamatkan Nuh dan keluarganya yang senantiasa mendengarkan Allah. Adapun perjanjian antara Allah dan Nuh, di mana Allah tidak lagi membuat air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa kematian Kristus merupakan suatu penebusan untuk menyelamatkan mereka yang tidak benar, mereka yang berdosa. Allah tidak lagi mendatangkan air bah untuk memusnahkan mereka yang berdosa, tetapi dengan kebangkitan Kristus, mereka yang percaya kepada Kristus akan dibaptis, dan pembaptisan itulah yang menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Namun, walaupun demikian, di dalam bacaan Injil, Yesus tetap mengharapkan agar kita senantiasa bertobat dan percaya kepada Injil. Yesus menghendaki agar pertobatan senantiasa ada di dalam diri mereka yang percaya kepadanya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita mendalami sejumlah permenungan berikut ini. Pertama, dalam permenungan saya, pertobatan ibarat air yang akan senantiasa membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Pertobatan membuat kita mampu melihat dunia dengan cara yang baru, juga menjadikan kita makhluk ciptaan yang baru. Di dalam pertobatan, kita juga membutuhkan kekuatan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk bertobat secara konsisten. Sebab pertobatan tidak sekali jadi, tetapi membutuhkan proses yang panjang agar kita berubah menjadi lebih baik. Kedua, sekalipun prosesnya panjang, tetapi sebaiknya tidak ada kata menunda di dalam pertobatan. Kisah air bah mengajarkan kepada kita bahwa semakin banyak manusia yang menunda untuk bertobat, maka dunia ini semakin tidak baik-baik saja. Maka suatu saat pun Allah akan menghadirkan keadilan kepada manusia. Oleh karena itu, marilah kita gunakan dengan baik masa prapaskah ini sebagai masa pertobatan. Ketiga, masa pertobatan atau masa prapaskah bukan sekedar pantang, bukan sekedar puasa, bukan sekedar tidak makan ataupun tidak minum, tetapi lebih kepada perubahan akhlak, perubahan kepribadian kita, perubahan sikap-sikap kita, perubahan sifat-sifat kita menjadi lebih dewasa. Oleh karena itu, kita membutuhkan pertobatan terus-menerus di dalam hidup kita. Paus Fransiskus pernah berkata seperti ini, "Alangkah indahnya
pada masa Prapaskah kita merefleksikan bagaimana sikapku terhadap sesama manusia. Apakah aku senyum dan menghancurkan mereka dengan lidahku? Kalau pada akhir masa Prapaskah memperbaiki sedikit, tidak selalu mengkritik orang dari belakang, saya yakinkan saudara bahwa kebangkitan Yesus akan terlihat lebih indah, lebih besar di antara kita. Dalam arti tertentu, marilah kita melihat masa Prapaskah ini sebagai kesempatan istimewa bagi kita untuk merubah diri kita, merubah kepribadian kita, merubah sifat-sifat kita, juga merubah cara pandang kita menjadi lebih baik. Gereja telah menyediakan 40 hari bukan untuk menguruskan tubuh kita, bukan untuk mendietkan badan kita, karena puasa bukan diet, tetapi untuk merubah kepribadian kita menjadi lebih dewasa. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan emas ini agar kita bisa lahir kembali sebagai manusia baru di hari raya Paskah. Ingatlah, masa ini adalah masa tobat. Jika kita tidak menggunakan masa ini untuk bertobat, maka masa ini tidak memiliki arti apa-apa untuk hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.